Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya marilah sama-sama kita ikuti pelajaran-pelajaran yang pada kali ini disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Muhtaram Bapak Dr. Kiai Haji Abdul Hayy Al-Kartaniwardi MA. Dan pembacaan doa kami mohonkan kesediaannya Ketua Mushola Al-Barakah Al-Mukarram Muhtaram Bapak Ustaz Haji Nurul Yakin Wardi BSPOM MSI. Kepada beliau-beliau kami silahkan. Dari kami cukup sekian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi sadat wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ma amanat al-ardu was samawat. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Ketua Mushola Al-Barakah Kakanda Haji Nurul Yakin MSI, juga yang kita hormati Ustadz Haji Nur Hasan Durjani dan para hujjaj, para jemaah lainnya yang tidak dapat disebut satu persatu tanpa mengurangi kehormatannya. Marilah kita buka pengajian kita ini dengan membacakan surah Al-Fatihah dengan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua diberikan keberkahan, kelimpahan rezeki, dijaga dari segala mara bahaya dan penyakit, serta diberikan kesuksesan dalam diri kita dan keluarga kita. Juga kita bacakan surah Al-Fatihah dengan niat agar orang-orang tua kita yang mendahulu kita, keluarga kita, jemaah kita, orang-orang yang telah memberikan wakaf dan sumbangannya bagi Mushola Al-Barakah ini, mereka semua mendapatkan balasannya dari Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan di dalam kelompok pengikut Nabi Muhammad SAW bersama para aulia, para syuhada, wassalihin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannif rahimahullah. Faslun wa faraiidul wudu'i sittah. Pasal kajian pada malam hari ini adalah tentang fardu wudu. Tapi wudunya khusus, dia wudunya hanya dipakai darurat itu hanya pas masuk waktu sholat. Jadi pas waktu sholat ini dia wudunya untuk apa? Niatnya niat supaya bisa sholat, bukan angkat hadas, maka hadasnya lagi keluar terus. Jadi ya, walaupun dia keluar, dia saat itu tetap boleh wudu dan sholat. Tapi wudunya cuma sekali dia pakai buat waktu sholat. Setelah itu udah nggak bisa lagi. Ya. Itu namanya orang yang apa? Yang sedang darurat. Kondisinya seperti itu. Atau orang namanya al-mustahasah wa man bihi rihud daim. Ada lagi ternyata orang yang kentut dulu. Ya. Ada yang depannya keluar terus, geser terus, ada lagi yang berawat ribet. Nah itu nggak bisa tuh, ya. Saya pengen banget jadi berjamaah Pak ini. Ya tapi gitu kan, jamaahnya pada berawat ribet terganggu.
Nah, yang begitu ya, sholatnya khusus, ya, sholatnya khusus, waktunya, wudunya tadi khusus, udah dekat-dekat wudu, ya, walaupun berempet ya tetap wudu. Nah, jadi yang wudu saat itu dipakai buat sholat saat itu, udah selesai itu mau berempet mau enggak terserah ya. Nah, selesai itu dia apa? Nah, selesai itu dia nggak bisa dipakai lagi. Ya, itu namanya kelompok darurat, ya, kelompok darurat. Ada yang menyakitnya begitu, ya. Jadi itu namanya syarat, ya, syarat apa? Syarat wudu. Syaratnya wudu. Sedangkan fardu-fardunya yaitu ada 6, ya, ada 6. Yang pertama adalah niat, ya, niat. Kita niatin. Niat ini yang membedakan antara cuci muka sama wudu, sama bersihin kotoran sama wudu, beda. Kalau kita gini-gini aja, ternyata lagi bersihin apa ini? Ada namanya apa di sini, jerawatan, gini-gini, ya. Oh, itu bukan wudu, bukan wudu. Atau dikerimbang, itu bukannya wudu, ya, nggak bisa. Jadi harus ada niatnya, ada niat melaksanakan itu didahului oleh niat mau wudu, ya, mau wudu. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Segala amalan kita ini harus dengan niat. Harus ada niatnya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, niat ini tapinya hanya wajib saat kita namanya fardu wudu atau melaksanakan kewajiban, mau sholat, mau wudu, mau apa, mau zakat. Beda antara ngasih orang sama zakat, ya niatnya. Dan lain-lain yang ibadah itu harus ada niatnya. Antara nahan makan karena nggak ada makanan sama puasa, bedanya apa? Niat. Ada juga yang tidak perlu niat, yaitu apa? Menghilangkan najis. Wala tajibu fi izalatin najasat. Jadi kalau kita kena apa dulu? Kalau dulu di depan rumah biasanya banyak kotoran ayam, ya, kena. Jadi nggak perlu tuh pas kita siram, aku niat menghilangkan najis karena Allah Taala. Oh, gitu ya. Jadi nggak perlu kita niatkan kena najis kotoran hewan ayam itu, kita niatkan menghilangkan najis. Walaupun itu lebih bagus kalau kita niatin kata Allah Taala, ya. Tetapi kita hilangkan saja kotorannya, itu sudah selesai, namanya najisnya hilang. Kita siram itu udah hilang najis. Atau tangannya kena apa? Besok apalagi ya, potong korban kena darah, maka cukup kita kena air, hilang, udah selesai, namanya hilang najisnya. Walaupun gak ada niat ngilangin najis. Beda sama wudu, ya, wudu itu harus ada niatnya. Baik, kita cukupkan ya untuk kifayatul akhir. Semoga bermanfaat dan kita pindah kita biar Al-Azkar, ya, berikutnya ini waktunya sudah makin berjalan, ya. Qala al-musannif rahimahullah, wa ruwina fi kitab at-Tirmidzi wa Ibn Majah an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu afdalu dzikri la ilaha illallah. Qala Tirmidzi haditsun hasan. Jadi diriwayatkan, kata Imam Nawawi, kami mendapatkan riwayat dari melalui kitab Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jadi beliau itu pakai sanad namanya, ya, belajar sama gurunya, maka bilang diriwayatkan ke kami bahwa Jabir ini mendengar Rasulullah bersabda yang tidak terikat dengan waktu.
Tidak terikat dengan bilangan. Kelompok-kelompok yang kita baca kemarin itu tidak ada batasannya. Maka karena tidak ada batasannya, kita ikut perintah untuk berzikir. Kita habis sholat kadang-kadang zikir, kita tahlilan. Ada orang meninggal, kita tahlilan. Maka di tahlilan kan yang memulai, yang ketuanya ini ya, nanti kata Haji Nurul Yakin MSI ini nanti akan mengucapkan Abdul zikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Jadi kalau orang bilang itu mana dalilnya? Mana dalilnya? Ini dalilnya. Ya. Jadi ada dalilnya. Kita pada berzikir. Jadi yang terbaik, zikir yang terbaik adalah ucapan la ilaha illallah. Maka kita biasa sekali bertahlil. Nah, orang yang tidak ngerti itu pengennya tahlil dari Rasulullah dari kumpul begini, ucapannya 100 misalnya atau 200 atau ini dan seterusnya, pengennya begitu. Kalau enggak, salah berarti. Nah, ini keliru ya. Ilmunya keliru. Karena zikir la ilaha illallah itu bagian dari zikir yang umum, yang tidak ada batasannya. Nggak diajarkan sama Rasulullah zikirnya cukup segini, nggak boleh lebih dari sini, harus begini, nggak ada. Rata-rata zikir dari Rasulullah yang diajarkan Rasulullah itu zikir umum. Maka para ulama kemudian nanti mengajarkan kita ada bilangan. Kalau zaman dulu kita tahlilan itu mengucapkan la ilaha illallah berapa kali itu? 100 kali kali atau lebih? 1000. La ilaha illallah ya, terus gitu ya. Karena dulu zamannya kita nyawa ya. Kerjaan udah beres kan siap. Sekarang nggak malam-malam udah kosong. Daripada kita ngabur-ngabur, mending kita tahlil ya kan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dipimpin oleh Pak Kiai, enak. Pulang-pulang kenyang, pahala dapat. Beres. Tetapi orang yang anak-anak muda yang belajarnya tidak sesuai dengan guru yang benar, maka mulai bertanya, siapa yang ngajarin itu katanya zikir ada segitu, ada 1000 barang-barang lagi. Ya. Karena dia tidak mengerti namanya usul fikih. Ya. Yaitu kalau sifatnya umum, maka nggak boleh kita itu membatasi, nggak boleh kita melarang-larang, nggak boleh lebih dari ini harus begini, enggak. Maka bahan masing-masing satu kali aja udah bagus, udah terbaik. Abdul zikri la ilaha illallah. Sepaling terbaik zikir adalah ucapan la ilaha illallah. Apalagi kalau 10, apalagi kalau 100, apalagi kalau 1000, apalagi kalau terus-terusan. Nah, zikir-zikir yang seperti ini bisa kita gunakan untuk namanya zikir terus-terusan, zikrul daim, ya. Dan ini yang nanti nilainya plus, yang manfaatnya kelihatan, karomahnya kelihatan, yaitu apa? Zikir-zikir yang sering diulang. Kita kalau nanti kita bahas kali ini banyak sekali zikir, bingung kan? Orang dari kecil sampai tua itu ngumpulin amalan, ya kan? Terus ngamalinnya aman. Kata kayak gini katanya sekian dibaca segini akan begini. Ini dibaca ini akan begini. Nah, dari mana tahunya itu dia? Namanya mujarrab. Ya, mujarrab. Uji coba. Saya kemarin zikir 10.000 la ilaha illallah, ternyata terbuka masalah-masalah saya. Nah, itu nggak jadi masalah. Itu namanya terbukti. Nah, maka dia ngajarkan misalnya murid-muridnya, jadilah orang zikirnya la ilaha illallah 1000 kali. Dari mana tuh? Dari pengalaman, mujarrab, ya, mujarrab dari gurunya. Jadi yang amalan-amalan kebanyakan dari situ, pengalaman dia, kiai, syekh atau apa, manfaatnya dengan dibaca sekian. Ya, tapi tidak membatasi. Nah, itu cara dia begitu. Itu dia dapatin ada rahasianya. Nah, maka orang yang tidak ngerti, orang.
jangan begini, jangan begini, jangan begini. Maka kita tanya, larangannya dari mana? Nah, Rasulullah bilang zikir terbaik la ilaha illallah, tiba-tiba dia larang. Ente dapat suratnya dari Rasulullah, dapat apa? Dapat SK nggak dari Rasulullah bahwa zikir la ilaha illallah ini dibatasi harus begini aja, nggak boleh begini, nggak boleh begini, nggak boleh begini. Ternyata nggak ada, nggak punya SK, nggak punya riwayat, nggak punya ajaran dari Rasulullah membatasi itu. Maka orang-orang yang membatasi, melarang-larang itu, kata Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, apalagi membid'ahkan orang, maka itulah ahli bid'ah, yaitu melarang orang mengerjakan yang diperintah Rasulullah. Tiba-tiba dia kepo, ya? Dia lagi sibuk sendiri menjadi pengawal. Ini keliru, ini menyimpang, ini. Ente ngangkat siapa itu jadi tukang pengawal? Tidak ada, ya. Nah, itu gara-gara salah belajar. Bukannya dia ikut zikir, malah dia sibuk melarang-larang orang. Ya. Jadi amalan yang baik itu, terutama zikir-zikir yang umum, termasuk salawat dari Rasulullah SAW. Itu salawat Rasul kepada Rasulullah SAW itu perintahnya dalam Al-Quran. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat menggunakan makna yusholluna. Yusholluna artinya namanya fa'il mudhari'. Nah, fa'il mudhari' artinya terus gitu. Ya. Kalau dalam bahasa Inggris namanya present continuous tense, terus. Jadi Allah selalu menurunkan selawat kepada Rasulullah, memberikan selawat kepada Rasulullah, juga malaikat. Dan kemudian ada perintah, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang beriman, maka berselawatlah dan bersalawatlah kepada Rasulullah SAW. Berarti kalau Allah melaksanakan salawat untuk Rasulullah terus-menerus, maka kita pun bersalawat terus-menerus. Itu berarti kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Allah Ta'ala. Allah menyebut Allah dan malaikatnya bersalawat, maka kalau kita kumpul-kumpul baca salawat bareng-bareng juga, itu adalah perbuatan yang baik. Dan banyak lagi salawat-salawat yang boleh kita lakukan berbagai macam caranya dan bentuknya. Maka ulama belum bikin salawat. Ada salawat apa namanya? Yang dari Rasulullah namanya salawat Ibrahimiyah, yang ada nyebut-nyebut nama Nabi Ibrahim, yang kita pakai saat tasyahud akhir. Ada salawat lain-lainnya, ada salawat apa katanya? Munjiyah, ada salawat Nariyah. Tetapi orang yang bodoh, neraka katanya. Salawat jadi neraka gimana? Ya. Nah, jadi sensitif itu tukang nyalain orang. Padahal kita mengerjakan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di antara amalan terbaik adalah berselawat. Bahkan kata Rasulullah ketika ada sahabat tadi, ya Rasulullah, bagaimana kalau saya berselawat itu setengahnya dari seluruh hari saya? Bagus. Tapi kalau lebih banyak itu lebih bagus, Pak. Bagaimana kalau 2/3 saya selawat terus? Bagus. Tapi kalau lebih banyak waktu lebih bagus. Kalau udah 2/3 di atasnya apa? Seluruhnya. Bagaimana kalau seluruh waktu saya untuk salawat? Maka kata Rasulullah, idan tubah maka wa yufaru al-kadam. Maka kalau kau bersalawat terus-terusan, problem kau selesai. Yang stres-stres, banyak utang, banyak masalah, musuhin orang, itu selesai kalau baca salawat terus-terusan. Waduh, kalau pernah nyadar dosa-dosanya yang pernah ngapain hilang. Tahu-tahu nanti dapat catatan, ini dulu pernah begini, pernah kok hilang. Itu baca salawat setiap hari selama hidup di dunia, hilang catatan semua ini jelek-jelek. Maka ada sahabat Nabi yang kerjanya salawat terus. Jadi zikir amal-amal yang disunahkan
disunahkan itu manfaatnya yang kelihatan itu adalah yang terus menerus, itu yang akan kelihatan. Maka kita pilih mana nih amalan yang biasa, amalan misalnya yang setiap korban disisihkan rezekinya untuk apa? Patungan sapi. Maka yang terbiasa diteruskan walaupun sekarang lebih susah nih. Barangkali itu ketika kita keluarga juga buat apa? Korban. Yang biasa patungan itu justru gara-gara kita nekat demi nunjukkan saya biasa korban pada tanggal setiap tahun, saya ingin ya Allah tercatat sebagai ahli kurban, masuk surga nanti di atas kendaraan, ya, di bawah oleh sisi kita. Orang-orang jalan kaki dia naik, gitu ya, pulang. Saya pengen begitu ya Allah. Maka tekadnya itu pengen dia tiap tahun dia korban, akhirnya dia wujudkan dalam kondisi yang sulit pun, maka Allah bukakan rezekinya tuh, terus nanti pahalanya dilipat gandakan. Kemudian nanti dia dimasukkan surganya melalui jalur orang-orang yang sangat korban. Jadi pilihan-pilihan kita dalam beribadah yang sunnah itu adalah seperti kita pilih satu amalan ibadah, kemudian kita biasakan sering sampai terlihat hasilnya. Ada sahabat Nabi yang senangnya baca kulhu terus sampai jadi imam pun kulhu. Jadi kulhu lagi, sahabat yang kulhu. Akhirnya dilapor kepada Nabi SAW. Ente orang pada lapor, jadi imam kok kulhu terus, itu nggak ada surah lain apa? Kata. Maka gara-gara seorang senang sama kulhu itu, maka dia dapat kemuliaan, dimasukin surga gara-gara kulhu, gara-gara senang. Jadi kita ini kayak prasmanan di dalam Islam, ini kayak prasmanan. Banyak sekali amalan, banyak sekali kebaikan, banyak sekali zikir-zikir, tinggal kita pilih. Kalau bosan ini kita pindah yang begini, bosan begini yang begini. Jadi kayak kita itu kayak prasmanan, lagi makan enaknya biasanya apa nih? Ganti ini ya, ganti ini, sampai seperti itu. Ternyata dalam berzikir, dalam beribadah pun kita ada bisa pilih-pilih kalau dalam masalah yang sunnah. Tetapi yang akan kelihatan hasilnya, yang kelihatan keistimewaannya adalah yang terus-menerus dilaksanakan. Kalau orang yang terbiasa salawat akan kelihatan wajahnya itu tenang. Coba. Kalau sekarang masih gelisah ini, coba salawat setiap hari, jangan makin itu. Ya. Kalau masih kalau membiasakan bisa pakai alat tasbih, banyak alhamdulillah. Nanti lama-lama nggak usah pakai itu di jalanan, sambil tidur, sambil naik motor, ya. Asal jangan lagi di kamar mandi, ya. Jangan di kamar mandi bentak-bentak katanya setiap hari, kalau lagi di kamar mandi dia salawat juga, itu kelewatan. Kapan saja, maka kelihatan mukanya itu akan menjadi muka-muka yang cerah, jernih, nggak ada beban. Kalau yang mukanya ini kayak orang ketekuk apa? Di sini loh, ketekuk di sini, ketekuk masalah, yang mikirin utang, mikirin ini, itu ya. Karena memang hidup ini banyak tantangan. Mana kata Rasulullah, orang yang berselawat itu akan dibebaskan dari problem. Maka mukanya lebih cerah, ya. Pada cakep, beban-bebannya nggak kepikirkan. Walaupun masih ada, utang masih ada, ya. Tapi yang nggak dikejar-kejar. Ini kan utangnya sedikit tapi ngejar-ngejar banyak, kan? Udah utang dikit tapi dikejar-kejar juga, stres, ya. Gara-gara duit sedikit, stres. Maka itu ya, orang berselawat akan dijaga dari semua hal-hal yang memberatkan jiwanya, dan jiwanya menjadi cerah. Mudah-mudahan kita masuk dalam kelompok yang banyak beribadah sunnah, baik berselawat, berzikir, ataupun berkorban, ataupun amalan-amalan sunnah lainnya, sehingga nanti kita makin banyak catatan kebaikan kita.
Tapi kalau yang tiga nggak bisa. Biasanya jam apa? Jam 7 ya. Iya. Karena itu guru-guru biasanya begitu ya. Ada yang disuruh baca ini berapa hari supaya pembiasa. Kalau nggak digituin dia malas. Kerjaan ini dia ketinggalan, ini ditinggalin, nah gitu ya. Sekali dapat sesuatu, ditekunin karena kita ini seperti apa tadi? Prasmanan, banyak banget yang enak-enak. Ajaran Islam itu enak semua, ya. Jadi kadang-kadang dikumpulin aja. Latihannya kapan? Tahu, ya, keburu meninggal. Maka caranya adalah guru-guru itu biasanya kita disuruh tekunin satu amalan, satu zikir. Kalau biasa zikir la ilaha illallah, misalnya dikasih porsi, ada guru yang ajarkan sehari berapa? Ada 100 kali, ada 1000. Nah, kalau kita 100 kali sisanya masih banyak waktu kita. Kalau 1000 juga masih banyak waktu kita. Maka sisanya pakai apa? Kalau masih kuat, cari lagi amalan. Kayak apa tadi? Banyak salawat sudah 100, masih kosong, makin enak. Tambah lagi 1000, ya, makin enak, makin enteng jiwa kita, ya, makin enteng jiwa kita. Tambah lagi, makin itu, makin lancar, ya, makin lancar. Kelihatan dalam hidup ini semua jadi enak-enak saja, ya, gak ada yang mengagetkan, gak ada yang membuat kita itu tiba-tiba takut. Nah, kenapa? Karena jamin sama Rasulullah SAW. Kalau kita sering berselawat, selesai masalah. Nah, ya, masalah ada tapi tidak sampai membuat kita itu stres. Jadi obat jiwa yang orang modern cari, ya, orang kaya, orang pejabat tinggi, pada stres, mikirin apa? Problem. Ternyata obatnya adalah di selawat kepada Rasulullah SAW. Yang baik ya, semoga ini menjadi pendorong bagi kita untuk beramal yang sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya dari amalan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi saya cukup sekian. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dilanjutkan dengan doa. Baik, terima kasih Bapak telah sama-sama kita laksanakan pengajian khidmat kita yang pada malam ini kita dapatkan bimbingan dari guru kita yaitu Dr. Haji Abdul Hayat Tani. Ada satu hal yang ingin saya garisbawahi, ada hal yang penting di dalam ayat yang mungkin banyak yang kita yang belum tahu tadi terjadi wudu ya. Jadi ada mungkin banyak dari kita yang kadang-kadang masalah itu yang tadi yang orang sudah ada usia sudah lanjut ya, ada penyakit beser, ada penyakit yang mungkin kentut turun gitu ya. Jadi tadi kita sudah ajarkan tidak ada alasan kita untuk tidak sholat karena kita mungkin kita ada penyakit beser atau kentut turun. Jadi tadi diajarkan oleh guru kita bahwa walaupun kita memiliki penyakit beser ya atau kentut turun, kita tetap harus tetap sholat. Dan gurunya juga tadi diajarkan kita niatnya untuk melaksanakan sholat, bukan untuk mengangkat hadas kecil ya. Nah, jadi wudunya pakai sekali untuk satu sholat, untuk berikutnya ya wudu lagi gitu. Dan tetap pakaian yang terkena najis itu harus kita cuci dulu ya. Kita bukan cuci begini ya, kita percik apa, kita gosok-gosok aja pakai air gitu. Ini penting sekali untuk saya sampaikan karena mungkin banyak teman-teman kita yang belum tahu ketika mungkin menghadapi masalah seperti ini bingung. Saya bagaimana ya? Saya kencing mulu ini, bagaimana? Nggak bisa nahan kencing. Nah ini tadi udah ada obatnya, udah ada jawabannya nih. Jadi kalau kita pergi mana-mana, kita ziarah sampai 5 hari, kadang-kadang kita masalah itu ketemu. Masalah kita sulit kita nahan kencing ya. Kencing kadang-kadang masih terasa keluar ya. Nah itu obatnya. Jadi ketika kita sholat ya kita niatnya itu untuk melaksanakan sholat, untuk bukan untuk makan hadas kecil ya. Jadi clear ya, mudah ini menjadi ilmu yang saya rasa sangat bermanfaat untuk kita. Jadi inilah manfaatnya kita memiliki guru ya. Jadi ketika kita bingung, kita ada yang bertanya, tempat kita tunjukin jalannya caranya bagaimana kita melaksanakan sholat dengan kondisi seperti itu. Baik Bapak
Hadirin sekalian bahagia, kita tutup pengajian kita dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqa min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.